Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Imung SA, dan pertemuan kali ini saya ingin membahas seputar alat pendakian. Untuk mendaki pemula ya, saya ingin merekomendasi alat-alat untuk pendaki pemula yang melakukan aktivitas pendakian gunung. Mungkin teman-teman pendaki pemula kebingungan mengenai alat apa saja yang harus dibawa saat hendak melakukan hiking, melakukan aktivitas pendakian gunung. Saya bukan senior ya. Kalau di gunung kan nggak ada yang senior dan nggak ada yang junior, semuanya sama di mata gunung. Yang pertama kali yang harus teman-teman siapkan saat mendaki itu, yang pertama mental dan fisik. Itu yang pertama kali, mentalnya juga harus siap dan fisiknya juga harus fit gitu. Dan saya sarankan teman-teman pemula harus lari-lari tipis olahraga gitu. Terus teman-teman harus tahu di gunung mana teman-teman harus mendaki. Nah, misalnya di gunung manapun yang teman ingin daki, kalian harus browsing dulu nih kayak gimana medannya, terus estimasi pendakiannya. Setelah itu teman-teman baru bisa siapkan bahannya atau alat, bahan dan alatnya. Dan saya akan merekomendasi untuk alat pendaki pemula. Pertama kita harus punya carrier ya, tujuannya kita punya carrier agar semua bahan-bahan atau alat-alat untuk mendaki kita masukkan ke dalam carrier. Yang kedua, kita harus memiliki tenda ya. Kalau kita nggak punya tenda, kita mau tidur pakai apa ketika di gunung ya? Syukur-syukur sampai atasnya punya shelter. Kalau sampai sudah pos 3 aja punya shelter ya, kalau ada badai, hujan dan sebagainya kan kita bisa terlindungi dari tenda. Nah, tenda seperti ini modelnya. Nah, itu tenda dia memiliki merek apa saja, itu banyak, terserah kalian mau kapasitasnya 4, 5, 6 dan berikutnya. Habis tenda harus memiliki namanya kompor mini beserta gasnya ya, dicocokkan sendiri. Kalau pendakian 4 hari ya bawanya 4 atau 3 kompornya. Mungkin kalau sendiri atau per 3 orang 4 orang bawanya 2 kali ya. Harus bawa tabungnya mungkin serep. Misalnya pendakian normal 3 hari, mungkin kawan-kawan bisa membawanya 3 atau 4 kaleng gas mini ya. Itu saran saya. Kalau kita bawanya pas-pas, kita nggak tahu apa yang terjadi saat kita berpetualangan di sana nanti, atau kita berpetualangan di gunung nanti, kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya teman-teman harus membawa serep. Setelah itu kalian harus siapkan lagi flashlight. Nah, flashlight itu ketika hujan kita jadikan tenda kan. Kalau hujan benar-benar badai itu tenda mungkin yang nggak anti badai itu bisa masuk hujan atau bisa ngerembes sampai ke dalam tempat kita tidur. Nah, gunanya flashlight ya untuk pengalas di atasnya seperti ini. Ketika hujan dia tidak akan terjadi rembesan masuk ke dalamnya karena ada flashlight. Nah, setelah itu teman-teman untuk mendaki yang lebih aman ya, teman-teman harus memiliki sepatu. Kalau kita memilih pakai sandal ya, kita lihat dulu dong kontur medannya seperti apa. Mungkin kita bawa 2, sandal dan sepatu. Nah, agar ya saat kita treknya landai atau jalannya slow, kita bisa pakai sandal. Kalau saat hujan atau bebatuan ya kita bisa gunakan sepatu. Kita harus membawa apa lagi? Terus itu kita harus punya sleeping bag, karena kalau kita punya sleeping bag otomatis kita aman saat musim dingin ataupun musim kemarau. Namanya juga gunung, suhunya itu pasti dingin banget. Makanya teman-teman harus memakai sleeping bag ya, seperti ini contohnya. Untuk sleeping bagnya teman-teman bisa lihat atau kalian bisa ngebeli di kota-kota teman-teman. Selain punya sleeping bag, teman-teman siapkan jaket gunung ya, jaket gunung, enggak raincoat gitu. Jaket gunung itu bervariasi juga harganya, merek-mereknya juga bervariasi, tergantung teman-teman mau milih yang seperti apa. Terus habis jaket gunung, terus teman-teman harus bawa headlamp atau senter ketika jalan di malam hari dan pergi kebutuhan apa-apa ketika malam hari. Kita punya headlamp ya, headlampnya bervariasi juga, ada yang bisa dipegang pakai tangan, ada juga yang simpan di kepala ya, tergantung kawan-kawan. Kalau sudah
teman-teman siapkan headlamp, teman-teman harus siapkan lagi namanya nesting. Untuk perlengkapan masak seperti prip, di situ udah lengkap banget itu di dalam nesting. Kalian tinggal tambah aja seperti piring, sendok, dan gelas. Jadi karena nesting itu udah 3-4 kali ya tergantung sih teman-teman maunya seperti apa, seperti di gambar ini contoh nestingnya. Selesai itu teman-teman lagi harus menyiapkan yang namanya pisau atau sangkur. Tujuannya ya teman-teman agar di jalan mungkin bisa jaga-jaga diri ketika di gunung, kan namanya gunung kan segala mara bahaya itu pasti ada. Mau pengen bikin tanduk, mau pengen apa-apa yang harus dibutuhkan untuk sangkur, pas kalian butuh ya kalian sudah bawa gitu, udah teman-teman siapkan lebih dahulu sangkurnya. Selain itu teman-teman juga harus menyiapkan namanya tali pipi, tali pipi, tapi bahasa beken itu webbing. Nah tujuan webbing ini mungkin ada teman-teman yang cedera, mungkin kita bisa ikat pakai tanduk, bikin pakai tanduk ketika kita menggunakan kayu dan kita ikat pakai tali webbing atau tali pipi. Sangat banyak sekali untuk fungsi webbing ini ya. Ketika jalurnya terjal ya kita bisa ikat di atas, ya kita bisa tarik talinya untuk agar bisa menaiki tebing-tebing atau bisa menuruni tebing-tebing yang sangat curam. Nah selain webbing kita harus bawa juga matras untuk alas tempat tidur saat di tenda. Ya matras ya contohnya seperti gambar yang teman-teman lihat. Nah sudah matras, kalian harus juga menyiapkan lampu tenda supaya pas saat makan kita nggak harus menggunakan senter terus gitu di tenda, karena senter ini hanya untuk penerang jalan kita ketika kita lagi menuju ke summit kan subuh hari atau lagi jalan malam. Nah senter ini digunakan pas saat-saat kebutuhan yang urgent memang gitu, yang saat-saat malam. Selain itu kita harus memiliki kompas kan, kita harus memiliki kompas untuk penunjuk arah ketika kita ingin jalan pulang ataupun kita tersesat ketika di gunung kayak gitu, yang belum bisa survivor ya. Ini buat pemula. Selesai kita menyiapkan kompas, jadi kita harus memiliki lagi jas hujan, karena kita harus wajib bawa jas hujan karena di gunung kita nggak tahu ya, karena gunung juga nggak cuacanya nggak menentu, kadang hujan, kadang panas, kadang badai, kadang terik ya, kita nggak tahu lah. Cuaca di gunung itu nggak mampu kita tebak sama sekali. Makanya kawan-kawan harus ngebawa namanya jas hujan. Setelah itu kawan-kawan harus juga siapkan korek api. Jangan meremehkan, karena korek api ini sangat penting. Di jalan ada yang ngerokok, pengen membuat api, masa kita harus keluarin kompor di carrier untuk nyalain api ya, bawa korek api jangan lupa. Nah setelah korek api kita juga harus, ini lebih penting juga ya, kotak obat atau P3K bagi kita ya, bagi kita yang di gunung, karena apa-apa kan kita nggak bisa beli, mau turun ya jauh, mau minta sama teman ya nggak mungkin gitu ya. Untung-untung kalau pendakiannya rame gitu, kalau pendakian 2-3 orang semuanya lupa, terus saat sakit kepala, saat demam atau saat mah, terus kita mau gimana? Makanya teman-teman harus bawa P3K, itu penting banget. Nah setelah P3K atau obat-obatan, teman-teman harus juga membawa sarung tangan, karena saat pendakian kadang-kala tuh lagi ke summit dingin banget tuh rasanya. Saya udah ngerasain sendiri ya, ini pengalaman banget gitu, karena summit itu antara subuh hari atau ya subuh, kita jam 2, jam 3, jam 4 kita. Jadi dingin itu nggak tahannya ketika di tangan, di mulut, sama di telinga. Makanya saran saya jangan lupa bawa yang namanya sarung tangan. Habis sarung tangan teman-teman harus bawa topi rimba. Topi rimba juga tujuannya agar terik matahari, terus tujuan juga ketika pas pendakian teman-teman bisa pakai topi rimba sedikit tidak menutup kuping kita dari angin. Dan sehabis topi rimba kawan-kawan harus menggunakan buff ya, buff atau masker untuk menutup mulut begitu, atau enggak sekalian buff aja lah supaya nutup kuping, dan juga kepala bisa ditutup oleh topi rimba. Terus habis topi rimba teman-teman harus ngebawa namanya
Trust back ini tujuannya ketika teman-teman balik dari pendakian, tujuan harap sampah-sampah kalian yang bekas kalian makan atau sampah-sampah yang kalian ketemukan selama jalan pendakian harap dimasukkan di trust bag, kalian bawa pulang, karena gunung bukanlah tempat sampah. Karena gunung itu harus kita lestarikan dan harus kita bersihkan. Gunung harus bebas sampah. Nggak baik seorang pendaki atau seorang pecinta gunung atau pecinta alam itu harus membuang sampah di gunung, apalagi setelah kita melihat sampah di gunung kita hanya ngeliatin aja. Itu berarti kita nggak memiliki rasa peduli kepada alam. Kita hanya tahu menikmati tapi nggak tahu untuk melestarikan alam. Alam udah memberi kita banyak hal, keindahan, pelajaran, dan semua hal banyak yang kita pelajari di alam. Masa itu aja kita nggak sanggup gitu berbuat untuk alam? Lebih penting juga tarikh ini teman-teman harus bawa baju ganti. Ya baju ganti sama pakaian ganti lah, pokoknya pakaian kering. Itu terserah teman-teman mau bawanya 2, 3 atau 4. Tapi saran saya untuk pendakian 3 hari, kawan-kawan harus ngebawa, kalau saya sih untuk pendakian 3 hari seperti di Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, itu saya ngebawanya, karena pendakian normal 3 hari saya bawanya baju ganti 2, yang pendek, kaos pendek sama kaos panjang 1, terus celana panjang sama celana pendek 1. Itu aja udah cukup, karena ya kalau ketika jalan saya menggunakan celana pendek, ya tergantung medannya ya medan juga kan bagus gitu, saya menggunakan celana pendek karena masih rimbun banget gitu kan, nggak panas, dan menggunakan baju dengan pendek. Nah tujuannya malam ketika kita jalan malam, nah maksudnya kita kan ada jaket tuh kita itu gunakan. Nama juga kalau jalan kan pasti suhu badan kita tuh panas banget tuh, tinggi, enggak agak dingin lah kalau kita jalan malam. Nah tujuannya itu agar baju tadi sama celana tadi ketika nyampe di camp istirahat kita bisa langsung ganti baju kita tadi dengan baju yang sisa 1 tadi gitu, namanya itu baju dinas. Baju dinas itu adalah baju yang setiap kita pakai saat lagi jalan. Nah pas lagi jalan pagi hari misalnya, nah kita copot kembali atau buka kembali baju dan pakaian yang kita pakai semalam, kita masukin dalam kresek, keping kembali, dan kita gunakan baju yang kemarin yang kita pakai jalan, itu baju dinas namanya. Ya seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau ngerasa penjelasan saya belum puas, saya minta maaf. Nah jadi seperti itu yang bisa saya paparkan kepada teman-teman pemula. Saya juga bukan pendaki senior, saya seperti kawan-kawan, tapi saya juga sedikit membagi cerita kepada teman-teman. Mungkin ada tutur kata saya yang salah di dalam video ini, saya minta maaf. Dan kalau video ini rasa bermanfaat oleh kawan-kawan atau oleh teman-teman, silakan di share, dibagi ke teman-temannya. Jangan lupa juga mohon dukungan, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam literasi, salam petualangan dari saya, Imung SA.